semuanya dalam keadaan serba kekurangan. Ya, disebut serba kekurangan maksudnya tidak tersedia sawah ladang karena padang tandus yang gersang. Ya, jadi ketika itu kaum Nabi Musa tanpa bekal yang cukup nyebrang dari Mesir menuju ke Palestina, menyeberangi gurun pasir. Ya, setelah menyeberangi laut. Nah, berikutnya di sana banyak sekali cobaan dan tantangan, tetapi Allah selalu memberikan perlindungan dan memberikan jalan bagi Bani Israel. Pendek kata, Bani Israel itu disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanjakan. Hayang dahar tinggal menta, hayang minum tinggal menta, ya. Ada manna wasalwa, ya. Jadi kalau makan minum itu tidak usah nyangkul, tidak usah tanam, sudah tinggal minta. Tetapi itu tidak lama, disebut tidak lama karena apa? Karena memang Allah ingin menguji Bani Israel ini apakah taat atau tidak. Selanjutnya setelah manna dan salwa habis, maka mereka disuruh membuat alat-alat perkakas untuk menanam pohon-pohon atau buah-buahan. Ada yang suruh mencangkul, ada juga yang disuruh membuat alat-alat seperti golok, bedong, ya, parang dan sebagainya. Kemudian juga ada juga membuat tumbak untuk berburu. Ya, jadi mereka disuruh berusaha sendiri. Selanjutnya dalam keadaan seperti itu mereka disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah kepemimpinan Nabi Musa dan didampingi Nabi Harun untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, tanah leluhur mereka, namanya Palestina. Yang waktu itu Palestina dihuni oleh orang-orang yang galak-galak dari kaum-kaum yang bukan berasal dari Bani Israel. Ya, bukan berasal dari Bani Israel. Karena Bani Israel sudah pindah semuanya ke Mesir bersama dengan Nabi Yakub dan 12 anaknya. Kemudian waktu itu paceklik, kemudian di Mesir mereka berjaya selagi masih ada Nabi Yusuf alaihissalam, dan sepeninggal Nabi Yusuf kemudian mereka dijadikan budak oleh Firaun dan pemerintahannya. Kemudian Nabi Musa selaku salah seorang dari buyutnya Nabi Yusuf alaihissalam diperintahkan untuk membebaskan, memerdekakan bangsa Palestina, bangsa Bani Israel untuk kembali ke tanah mereka yaitu Palestina. Kemudian diseberangkanlah mereka dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Mereka menyeberang lautan dan kemudian menyeberang menuju ke arah Palestina. Sesampainya di satu tempat, ini ceritanya. Mereka itu ternyata jadi manja Bani Israel. Ya, disuruh itu, disuruh ini nggak mau, malah bandel. Nah, sampai ujung-ujungnya nanti baunya mereka itu mereka hanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai Allah karena serba tidak taat. Sampai-sampai mereka suatu saat ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama kurang lebih 40 hari ke atas Bukit Tur Sina atau Gunung Sinai, ya, di Watini Waturisin, di Tur Sina selama 40 hari. Begitu turun ke tempat mereka kembali dari atas gunung, Nabi Musa setelah 40 hari mendapatkan kitab Taurat 10 firman Allah, ya, 10 firman Tuhan, maka mereka didapati sedang menyembah anak sapi terbuat dari emas, yang emas itu ternyata dibawa oleh para perempuan-perempuan ketika menyeberang dari Mesir. Jadi ketika dari Mesir mereka itu pakai gelang, pakai kalung, ya biasa. Kalau orang-orang sana sekarang ya biasa gelang kalung itu banyak, Bu. Ini bukan bohong, pelok beca nanti, Bu, benar di sini di kaki juga, di sini sampai itu, Bu, ya. Dan kemudian dikumpulkan oleh si Samiri, ya. Samiri itu sebenarnya murid terbaiknya Nabi Musa, jangan lupa Bapak Ibu. Samiri itu cuman keasupan setan, ya. Kemudian dia menciptakan yang namanya anak sapi, kemudian anak sapi terbuat dari emas ini disuruh disembah.
Bayangkan 40 hari sudah lupa kepada Allah. Hanya 40 hari. Ibu lupa kepada Allah berapa lama? Sigana mati subuh kalohor geus poho nyebutnya tilohor ka asar geus poho. Nu ingetin duit ya. Itu nya Bu terus. Nah, Bani Israil mah poho ka Allah. Ya, setelah ditinggal Nabi Musa selama 40 hari lupa, kemudian mereka dibelokkan oleh si Samiri, dan ternyata Samiri ini katanya nanti konon kabarnya akan menjelma menjadi Dajjal. Jadi Dajjal ini jelmaan dari mangsa Samiri. Jadi payah-payah tentunya. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan? Kemudian Nabi Musa begitu melihat kaumnya menyembah berhala yang terbuat dari emas berupa anak sapi, maka marah, dan ketika marah Nabi Musa melemparkan batu yang Tauratnya itu ya, yang ada tulisannya perintah Tuhan itu, kemudian terbukalah bumi, terbelahlah bumi, kemudian menyemburkan api dari dalam bumi, ya, jadi apinya dari dalam bumi terbelah buminya, kemudian si pasung sapi itu yang terbuat dari emas masuk ke dalam bumi dan dikejar oleh mereka, nyungsep semuanya, marbut hayang nyekel mas ya, tapi kaina teka pagi ibu patung mas anak sapi, si ibu penasaran juga dengan ke Palestina ya. Nah, kemudian tersisalah orang-orang Bani Israel ini yang masih ada iman di dalam dirinya. Jadi waktu itu tidak semua habis, masih ada yang tersisa. Ingat Bapak Ibu, ada yang kaum yang pernah dihabiskan juga ya, ditelan bumi, itu kaum apa Bu? Kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Ya, tinggal sedikit yang beriman dibawa oleh Nabi Lut. Nah, ini juga sama, tinggal sedikit yang beriman ditelan bumi bersama si Samiri dan anak sapinya. Ya, dan anak sapi dan patung emas dari patung sapi dari emasnya. Kemudian yang masih beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dikumpulkan. Nah, pada saat itu diperintahkan untuk merebut yang namanya kota sekarang yang ada Masjidil Aqsa, yaitu Yerusalem, Darussalam, Palestina. Jadi Palestina itu aslinya itu yang ada Masjidil Aqsa itu. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini? Wahai Musa, sesungguhnya dalam sesungguhnya hai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah ke tanah Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari. Jangan lari ke belakang karena kamu takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jadi disuruh merebut tanah Palestina, tapi mereka lari. Padahal sudah dijanjikan Allah pasti akan berhasil. Tapi mereka tidak percaya, ada keraguan. Sigana sarwajib urangnya punya disuruh berusaha, kata Allah, berusahalah, bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, berusahalah ikhtiar, maka pasti akan bahagia. Ragu-ragu kan? Ragu-ragu kan? Ngaji yang ngerti bahagia, itu karena ada keraguan. Tapi kalau yakin, Pak, Bu, insya Allah, mual sangsara, jelema nu diajar. Ya, mual sangsara, mual menderita lahir batin, jelema diajar bener di hal agama, di hal kan pasti bahagia. Siapa yang jamin? Allah. Mana ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Syarat dengan tilu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, memuji Allah, dan kemudian beristighfar. Bertasbih ya subhanallah. Bertahmid alhamdulillah. Kemudian beristighfar astagfirullah. Ya, itu Bapak Ibu yakin tuh. Innahu kana tawwab. Lamun Bapak Ibu termasuk cingkuring yakin, maka gancang tobat kepada Allah, maka bahagia itu pasti tidak. Mun teu tobat moal bahagia, sok sanajan harta melimpah tapi teu tobat. Bagaimana cara tobat? Jangan lupa harus mampu mengubah atuda menjadi sok sanajan.
atuda capek, atuda tunduh, atuda lieur, atuda tiris, atuda cara rangke, atuda geus kolot, buang semuanya itu, ganti menjadi sok sanajan geus kolot, sok sanajan tiris, sok sanajan lieur, sok sanajan tunduh. Bismillah, karena nyebut nama Allah, bahagia pasti didapat. Bagaimana kalau belum didapat juga? Ingat Allah memberikan bekal kepada kita. Mintalah pertolongan kepada Allah. Teruslah beribadah. Dan cara minta pertolongan kepada Allah, ista'inu bisyabri wassalat. Memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar puncaknya adalah puasa. Sholat jelas-jelas sholat, rek sholat fardu, rek sholat sunnah. Jadi jelema anu hayang sukses, anu hayang menang pitulung Allah, nyaeta kudus puasa jeung kudus sholat. Puasa ditentukan, ada yang halal puasa di hari itu, ada yang sunnah puasa di hari itu, ada yang wajib puasa di hari itu, ada yang haram puasa di hari itu, ada juga yang makruh puasa. Ya, yang wajib puasa yaitu puasa Ramadan dan puasa nazar. Ya, puasa Ramadan termasuk kodoknya dan puasa nazar. Kemudian yang sunnah puasa ada Senin Kamis, ada puasa Daud, ada besok ya, dan hari ini ada yang Tasyu'a dan Asyura. Ya, ingat, mau hari ini dan besok boleh, mau besok dan Rabu juga boleh. Allah Maha tahu. Geterkan dalam hati, mana yang yakin itulah yang dilakukan. Ya, gitu. Ya, muntah percaya jum tempok kabulan. Ai tanggal salapan teh iraha tanya kan buka bulan. Kan ini anteh gitunya. Dalam ini anteh nah ngagorowok lamun bulan bisa ngomong eta teh nu nyanyi teh ini Nini Karlina eta mah bulan ini ante. Oh iya, panjang ngambil sumbang Nini Karlina lain ini ante. Salah ngomong ini ante ya. Nah, di urang mah geus riweuh we ti baheula di Indonesia mah namtukeun tanggal hiji teh geus ya di baheula. Tanggal hiji Syawal mimitina iraha, tanggal hiji Ramadan mimitina iraha, tanggal hiji Zulhijjah mimitina iraha. Tapi kalau lebaran oke kadang 2 poe di urang. Ya. Nah, aya Senin aya salat. Kumaha urang menghadapinya? Nu yakin laksanakeun gitu ya. Nurutan sah, nu yakin Bapak Ibu. Sebab Allah mereka urang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yakinkan ya dia, tapi yakin gitu pakai L. Ya, ilmu. Nah, baca sendiri silakan. Tapi kembali yang yakin, karena iman, ilmu dan amal lamun bersatu jadi ibadah. Iman ngumpul temake ilmu, temake amal malah jadi ibadah. Amal ngumpul temake iman, temake ilmu malah jadi ibadah. Ilmu ngumpul temake iman, temake amal malah jadi ibadah. Jadi lu jadi ibadah mah lamun iman, ilmu jeung amal dihijikeun. Ya, itu disebut ikhlas. Ari ikhlas teh iman anu make ilmu jeung diamalkeun eta ikhlas insyaallah. Yuk kita laksanakan ya. Jadi di sini ditegaskan di ayat ke-21-nya, wahai kaumku, hai Bani Israel, kata Nabi Musa, masuklah ke tanah Palestina, tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau lari menjadi rugi. Kemudian mereka berkata, orang Bani Israel ini berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Jadi sarieuneun manehna rek datang ke Palestina nya rek mengambil alih Masjidil Aqsa teh sieun. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya pasti kami akan memasukinya. Jadi Bani Israil teh ngararompot terang ngompot Bu. Eueuh kawani. Ayeuna we makin berdil hayang ngerebut Palestina. Cigana mah ngamalkeun ayat ini. Tapi sekarang sudah bukan zamannya bagi Bani Israel, karena zaman sekarang setelah ada kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka yang akan jaya adalah umat Islam dan tidak akan bisa dikalahkan meskipun Bani Israel banyak. Yakin kan Bu? Hidup Palestina, merdeka Palestina, free Palestina, kan gitu nggak pada waktu. Dan itu pasti menang. Palestina pasti menang, gak bakal kalah.
Kenapa? Allah sudah menjanjikan dan nanti Palestina akan dibantu oleh Imam Mahdi. Kemudian kalau Imam Mahdi dikalahkan oleh Dajjal, akan didatangkan Nabi Isa, dan Dajjal pemimpin Bani Israel, pemimpin orang-orang Yahudi, pemimpin orang-orang yang bohong akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Palestina. Yakin? Nah, itu nu penting mah yakin dari ibadah. Terus matu yakin teu meunang naon. Ya, naudzubillah. Jadi yuk kita